Oknum polisi berinisial AK yang bertugas di Polsek Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, selamat malam ya rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Kita lihat laporan berita ini bahwa seorang polisi berinisial AK katanya bertugas di Belitung, Bangka Belitung ya, di Polsek ya, mencabuli seorang anak di bawah umur yang seyogyanya dia dilindungi, dibuat nyaman, aman. Namun sebaliknya, dikatakan bahwa anak ini adalah anak yang tinggal di panti asuhan. Menghadap polisi melaporkan apa yang dia alami ketika tidur di panti asuhan. Jadi jatuhlah tertimpa tangga pula. Kasihan, nauzubillah ya. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi ke depan ini ya. Kita selayaknya seorang polisi amanah ya, mengayomi, melindungi masyarakat, bersimpati terhadap penyelesaian masalah ya. Itu. Jangan karena nafsu sesaat, kebutuhan birahi seksual disalurkan dengan cara yang tidak benar. Akhirnya apa? Nama keluarga tercoreng. Nama lembaga tercoreng. Nama instansi di mana kita bekerja ikut malu. Pekerjaan kita dicopot. Bahkan kita dicoboskan ke dalam penjara. Nah, siapa yang rugi? Untuk para istri, jaga suami-suami. Puaskan seleranya. Puaskan makan dan minumnya di rumah. Jangan sampai dia jajan bahkan membuat asusila di luar. Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sesungguh-sungguhnya dan janganlah kalian mati dalam keadaan tidak beriman. Artinya apa? Allah SWT menyerukan, memerintahkan agar manusia yang beriman ini benar-benar takwa, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Benar-benar taat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar takut untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat. Nah, ini Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Mu'minun misalnya. Walazinahum lipurujihim hafizun. Orang yang bakal beruntung itu adalah orang yang menjaga kemaluannya. Berarti sudah tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Pamane petago waro azalika paulaika humul adun. Barang siapa menyalurkan kepuasan seks, tidak memelihara kemaluannya, menggunakannya selain istri atau suami yang sah menurut agama, maka ini kata Allah melampaui batas. Dan dosa-dosa orang melampaui batas itu di neraka jahanam ketika tidak bertaubat. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Melalui poster ini wajib kita untuk saling mengingatkan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Mari kita saling kasih motivasi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depan. Allah SWT
berfirman juga, Qul lillazi na'amanut taku rabbakum lillazi na'asanu fi hazid dunya hasanah. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, taatilah perintah Allah agar tidak mendapatkan azab. Apakah kita tidak ingat kalau kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita agama Islam misalnya melakukan perbuatan ini, orang lain menilai kita itu umat Muhammad, itu orang beragama Islam. Buruk sekali citranya ya. Buruk sekali. Padahal di dalam agama Islam, kalau memang kita beriman dan bertakwa, ini mata saja disuruh pelihara. Waguddu absurukum, kata Nabi. Jagalah pandangan kalian. Bukan main. Ya. Maka dalam firman Allah SWT, lillazina aman lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasan. Orang-orang yang melakukan kebajikan di dunia, di akhirat akan mendapatkan surga. Nah, kenapa kita tidak berusaha setiap saat itu selalu melakukan kebaikan, melakukan kebaikan hingga akhir hayat? Jangan mentang-mentang tidak ada orang nengok, ya, mentang-mentang kita punya pistol, misalnya, mentang-mentang kita pakai baju dinas, orang takut, segan gitu. Ada saatnya orang tidak takut. Contohnya ini, ya, anak kecil ya, masih di bawah umur, berani dia mengadukan, bukan main tuh. Kalau kita mau jatuh, ada jalannya, ya, ada jalannya. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'i sayatal asanatamhuha wa kholiqin nas bihulkin hasan. Bertakwalah kalian dalam segala keadaan, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Lakukanlah perbaikan, kata Nabi, ketika kita tergelincir dalam kemaksiatan, ketika kita keliru dalam melakukan suatu tugas, ketika kita mengalami suatu kesalahan. Perbaiki, niscaya kebaikan akan menghapus dosa-dosa di masa lalu. Dan yang penting juga, wa kholiqin nas bi khulqin hasan. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia, kata Nabi. Nah, apa yang kita lakukan terhadap manusia? Terhadap orang yang melapor, terhadap orang yang mau dimintai pertolongan. Orang minta tolong, bukan ditolong, ya, malah kita yang tertolong. Gimana bahasanya itu? Nauzubillah, ya. Sahabat semuanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, jaminlah untukku dari kalian 6 perkara. Ya, 6 perkara. Niscaya saya jamin kalian masuk surga. Usduku iza hadastum. Wa aupu iza wa'adatum. Wa addu iza tumintum. Wa fazu purujakum. Wa guddu absurukum. Wa kuppu aidiakum. Apa artinya? Jujurlah kalian ketika berbicara. Ketika kalian berjanji, tepati. Ketika kalian diberikan amanah, tunaikanlah amanah itu. Nah, apakah kita amanah? Apakah kita tepat janji? Apakah kita jujur di dalam berbicara? Tentu tidak. Wafazu purujakum. Jagalah kemaluan kalian, kata Nabi. Waguddu absurukum. Jagalah pandangan kalian. Nah, semua ini berasal dari pandangan. Melihat anak ini mungkin mulus, sedang body yang sedang naik, sedang make up, mungkin cantik, karena pandangan tidak dijaga. Ya, jagalah tangan kalian agar tidak merusak orang lain.
Selamat malam.